Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya, kisah kali ini dimulai di desa barat Elbaf, tempat pesta besar masih berlangsung. Beberapa kru topi jerami terlihat masih menikmati suasana di sana. Sanji, yang penasaran dengan cerita tentang Dewa Matahari Nika, mendekati Jarul untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Sanji mencurigai bahwa ada hubungan antara Dewa Matahari Nika dan Luffy, meskipun Luffy sendiri belum menyadari hal itu. Ia juga teringat bahwa di Pulau Egghead, Vegapunk sempat menyebutkan Nika ketika melihat Luffy menggunakan mode Gear 5. Jarul pun menjelaskan bahwa kisah tentang Nika ditulis dalam bahasa kuno yang hanya sedikit orang bisa mengerti, sehingga informasi yang ia miliki sangat terbatas. Meski begitu, ia menambahkan bahwa Nika diyakini memiliki rekan-rekan seperjuangan. Menurut Jarul, kemungkinan besar para rekan Nika itu adalah Dewa Hutan, Dewa Hujan, dan Dewa Bumi, yang pernah disinggung dalam arc Skypiea bersama dengan Dewa Matahari. Jika Nika benar-benar ada di masa lampau, bukan tidak mungkin ketiga dewa lainnya juga pernah hidup di era yang sama. Usopp, yang mendengarkan percakapan tersebut, mengungkapkan bahwa bahasa kuno yang digunakan dalam kisah Nika mungkin sama dengan bahasa di Batu Poneglyph. Ia menambahkan bahwa mereka memiliki teman yang bisa membaca bahasa kuno tersebut, merujuk pada Robin. Sementara itu, di lokasi lain, Robin sedang berada di perpustakaan burung hantu. Saul, raksasa yang bersamanya, memberitahu Robin tentang teks kuno yang memuat kisah menarik tentang Nika. Saul yakin Robin bisa membaca teks tersebut sepenuhnya. Ia menjelaskan bahwa teks tersebut berisi informasi penting dari zaman yang sangat tua, bahkan lebih kuno dari abad kekosongan. Robin penasaran dan bertanya apa yang dimaksud dengan zaman yang sangat tua itu. Saul menjelaskan bahwa era tersebut adalah zaman para dewa, sebuah periode misterius yang mendahului abad kekosongan. Menurut Saul, dalam sejarah dunia One Piece, ada dua era yang sangat misterius. Zaman para dewa dan abad kekosongan. Yang keduanya sama-sama diwarnai oleh perang besar yang membawa kehancuran. Dalam chapter sebelumnya, Jarul mengungkapkan bahwa dunia telah hancur dua kali, yaitu di zaman para dewa dan di abad kekosongan. Kedua perang besar tersebut membawa perubahan besar pada dunia. Robin pun bertanya di mana ia bisa menemukan teks yang memuat kisah tersebut. Saul menjelaskan bahwa teks itu berada di suatu tempat di dunia surga, di bagian paling atas dari sebuah pohon. Mendengar hal ini, Robin tertarik untuk pergi ke sana. Chopper, yang juga berada di perpustakaan bersama Robin, memutuskan untuk ikut. Di sisi lain, cerita beralih ke para ksatria suci, yang sedang bersiap melaksanakan misi besar. Mereka ditugaskan untuk merekrut individu-individu kuat untuk bergabung dengan mereka. Bukan hanya Loki yang menjadi target perekrutan, tetapi juga beberapa orang lain yang masih dirahasiakan identitasnya. Pemerintah dunia memandang langkah ini sebagai persiapan menghadapi perang besar melawan para Yonko dan pasukan revolusi. Mereka sadar bahwa kekuatan angkatan laut saja tidak cukup, sehingga melibatkan ksatria suci adalah keputusan yang penting. Namun, untuk memastikan kemenangan, jumlah anggota ksatria suci harus ditambah. Salah satu ksatria suci berpendapat bahwa tidak semua orang akan mau bergabung, tetapi rekannya menegaskan bahwa jika ada yang menolak, mereka tidak akan ragu untuk menghabisi siapapun yang melawan. Sementara itu, cerita kembali ke Elbaf, di mana Skopper Gaban akhirnya muncul di pesta desa barat. Kehadirannya mengejutkan banyak orang, terutama Jinbe,
yang mengenali Gaban sebagai orang nomor 3 di bajak laut Roger. Jinbe ingat pernah melihat poster buronan Gaban dan membaca berita tentangnya di masa lalu. Gaban tertawa melihat masih ada orang yang mengenalnya. Ia mengungkapkan bahwa sejak mendengar bajak laut Giant Warrior membawa kru topi jerami ke Elbaf, ia telah menunggu kedatangan mereka. Gaban mencari Luffy karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Namun, Luffy sedang pergi bersama Zoro dan Nami untuk mencari kunci yang dapat membebaskan Loki. Di dunia bawah, Gunko, seorang ksatria suci, tidak sabar ingin menghabisi Loki. Namun rekannya, seorang ksatria suci yang mirip dengan Shanks, mencoba bernegosiasi dengan Loki agar ia mau bergabung dengan mereka. Pendekatan ini tanpa disadari memberi waktu bagi Luffy, Zoro, dan Nami untuk tiba tepat waktu. Luffy, dengan tubuh karetnya, tiba lebih dulu, diikuti Zoro dan Nami. Melihat dua orang misterius itu, Luffy bertanya siapa mereka. Loki menjawab bahwa mereka adalah Tenryubito yang membuat Luffy kesal karena ia masih ingat kejahatan para bangsawan dunia tersebut. Pertarungan pun dimulai. Luffy menyerang dengan Elephant Gun, tetapi Gunko, yang ternyata pengguna buah iblis Zoan mitologi mumi, dengan mudah menangkap dan melempar Luffy. Menyadari kekuatan lawan, Luffy segera berubah ke mode Gear 5. Pertarungan sengit terjadi dan Loki yang dibelenggu menyemangati Luffy agar tidak kalah melawan sampah tersebut. Ketika Luffy tampak unggul, ksatria suci yang mirip Shanks mulai bergerak. Ia membuka tudungnya, memperlihatkan wajah yang sangat mirip dengan Shanks. Luffy terkejut, namun segera menyadari bahwa ia adalah orang yang berbeda karena tidak memiliki bekas luka cakar di mata kirinya dan lengannya masih lengkap. Selain itu, aura jahat dari orang tersebut sangat berbeda dengan Shanks yang dikenal Luffy. Identitas misterius ksatria suci itu membuat Luffy semakin penasaran, terutama karena Loki tidak tahu apa-apa tentang orang tersebut. Pertarungan berlanjut dengan Luffy berusaha mencari jawaban di tengah serangan dari kedua ksatria suci itu. Pertarungan di dunia bawah Elbaf, penolakan Loki, intrik ksatria suci, dan misi pencarian kunci oleh Luffy. Melanjutkan kisah dari chapter sebelumnya, cerita kali ini dimulai di dunia bawah Elbaf. Seperti yang telah diketahui, dua ksatria suci telah tiba di sana untuk menemui Loki. Tujuan mereka jelas, yaitu merekrut Loki sebagai anggota baru ksatria suci. Namun, Loki dengan tegas menolak tawaran tersebut. Penolakan itu membuat Gunko, salah satu ksatria suci wanita, marah besar. Ia berniat menyerang Loki dengan kekuatan perban mematikan yang dimilikinya. Namun, sebelum serangan itu terjadi, seekor serigala raksasa muncul mencoba melindungi Loki. Meskipun begitu, kemampuan Gunko terbukti sangat tangguh. Dengan mudah, ia berhasil mengalahkan serigala tersebut. Rekan Gunko, seorang ksatria suci yang mirip dengan Shanks, mencoba menawarkan pengampunan kepada Loki. Asalkan Loki bersedia bergabung dengan mereka. Namun, jawaban Loki tetap sama. Ia menolak. Akibatnya, serigala yang melindungi Loki dibunuh, dan Gunko ingin segera menghabisi Loki. Tetapi ksatria suci yang mirip Shanks meminta Gunko untuk menahan diri, menyarankan agar mereka memberi Loki waktu untuk berubah pikiran. Ksatria suci itu kemudian memancing emosi Loki dengan menyebutkan masa lalunya. Ia mengingatkan Loki bahwa 6 tahun lalu, ia pernah dikalahkan oleh Shanks. Bahkan, alasan Loki bisa ditangkap dan ditahan seperti sekarang ini adalah karena Shanks yang menyerahkannya kembali ke Elbaf. Untuk memprovokasi lebih jauh, ksatria suci itu menawarkan bantuan kepada Loki untuk membalas dendam kepada Shanks, jika saja Loki mau bergabung dengan mereka. Namun, sebelum jawaban Loki diperlihatkan, cerita beralih ke tempat lain. Di perpustakaan burung hantu, Lilith terlihat berbicara dengan Saul. Ia bertanya bagaimana prosedur untuk mengurus administrasi di Elbaf, karena ia berencana menetap di sana dan membangun laboratorium baru. Saul menjelaskan bahwa untuk keperluan administratif seperti itu, Lilith harus pergi ke wilayah atas atau yang dikenal sebagai dunia surga. Namun, Saul memperingatkan bahwa dunia surga adalah tempat tinggal para bangsawan Elbaf, yang tidak semuanya menyukai orang-orang luar. Saul kemudian menghubungi seseorang melalui Denden Mushi untuk menemani Lilith menuju ke sana. Mendengar itu, Bonnie yang berada di tempat yang sama, menyatakan bahwa ia juga ingin ikut ke dunia surga, karena penasaran seperti apa tempat itu sebenarnya. Sementara itu, di lokasi lain, Luffy,
Zoro, dan Nami terlihat sedang melanjutkan perjalanan mereka menuju sebuah kastil di dekat desa Elbaf. Rod ikut menemani mereka sebagai pemandu. Luffy dan Zoro memiliki tujuan utama untuk mencari kunci yang dapat membebaskan Loki. Sementara Nami memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari harta karun, sekaligus menjaga Luffy dan Zoro. Setelah memasuki kastil, Luffy meminta Rod untuk merahasiakan misi mereka agar tidak ada yang tahu bahwa mereka sedang mencari kunci Loki. Rod, yang menyukai hal-hal penuh tantangan, dengan senang hati menyetujui permintaan itu. Begitu berada di dalam kastil, Nami langsung mencari barang-barang berharga. Namun, Rod menjelaskan bahwa tidak ada harta karun di sana, karena semua harta Elbaf disimpan di dunia surga. Mendengar hal itu, Nami kecewa karena ia tidak menemukan apapun yang bernilai di kastil tersebut. Namun, cerita sempat beralih memperlihatkan ruangan penuh harta di dunia surga. Di sana tersimpan emas, perhiasan, hingga sebuah pedang dan perisai yang menyerupai milik Nika, seperti yang pernah muncul dalam siluet pada chapter sebelumnya. Kembali ke kastil, Luffy dan Zoro melanjutkan pencarian mereka untuk menemukan kunci. Ketika mereka memasuki bagian dalam kastil, mereka dikejutkan oleh pemandangan dua raksasa penjaga yang telah tumbang. Ternyata mereka dikalahkan oleh kesatria suci beberapa waktu sebelumnya. Rod mencoba membangunkan salah satu raksasa itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raksasa tersebut sempat tersadar dan menjelaskan bahwa mereka dikalahkan oleh dua manusia misterius yang sedang mencari keberadaan Loki. Mendengar hal itu, Luffy menjadi cemas. Ia tidak ingin Loki dihabisi, karena ia membutuhkan informasi dari Loki mengenai keberadaan Shanks. Setelah berhasil menemukan kunci, mereka pun segera bergegas menuju dunia bawah Elbaf. Cerita kemudian berpindah ke ruangan otoritas pemerintah dunia, tempat para Gorosei berkumpul. Mereka membahas misi perekrutan Loki yang sedang dilakukan oleh dua ksatria suci. Warkuri mengungkapkan keraguannya, apakah Loki mau bergabung atau tidak, mengingat reputasi buruk Loki di masa lalu. Mars menambahkan bahwa jika Loki benar-benar bergabung, itu akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi pemerintah dunia. Namun, jika Loki menolak, anak Garling yang memimpin misi tersebut diperintahkan untuk segera menghabisi Loki secara diam-diam, agar para raksasa Elbaf tidak menyadari keterlibatan pemerintah dunia. Hal itu dilakukan untuk mencegah konflik dengan para raksasa Elbaf yang bisa memperumit situasi global, terutama saat pemerintah dunia sedang menghadapi ancaman besar dari pasukan revolusi dan para Yonko. Kembali ke dunia bawah Elbaf, Luffy, Zoro, dan Nami akhirnya tiba di jembatan yang menghubungkan dunia matahari dan dunia bawah. Dari sana, Luffy bisa merasakan kehadiran dua kekuatan besar di tempat Loki berada, berkat kemampuan Kenbunshoku Haki miliknya. Tanpa ragu, Luffy melompat dari jembatan untuk segera menuju lokasi tersebut. Sebagai manusia karet, Luffy tidak kesulitan melompat dari ketinggian. Zoro, yang tidak ingin ketinggalan, menggunakan teknik khususnya untuk terbang dengan pedang, mirip dengan teknik skywalk. Sementara itu, Nami memilih cara yang lebih aman, meminta Rod untuk membawanya turun melalui jalur yang tidak berbahaya. Di tempat Loki, kesatria suci yang mirip dengan Shanks dan Gunko akhirnya memutuskan untuk menghabisi Loki setelah ia menolak tawaran terakhir mereka. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, mereka merasakan kehadiran Luffy yang semakin dekat. Loki juga menyadari hal ini, dan ia langsung mengenali aura Luffy karena mereka pernah bertemu sebelumnya. Loki tersenyum, mengatakan bahwa akhirnya Luffy kembali. Namun, selain aura Luffy, Loki juga merasakan keberadaan kekuatan lain yang belum pernah ia temui sebelumnya, yang ternyata adalah Zoro. Loki semakin tertarik, yakin bahwa kedatangan Luffy dan Zoro akan menciptakan pertarungan menarik melawan kedua ksatria suci. Di tempat lain, Franky diperlihatkan sedang mengeksplorasi pohon Adam yang legendaris di Elbaf. Ia merasa kagum dengan kekokohan pohon tersebut yang dulu kayunya digunakan untuk membangun kapal Thousand Sunny. Franky bertemu dengan para raksasa yang menceritakan sejarah pohon itu yang tetap berdiri kokoh meskipun Elbaf telah melalui peperangan selama berabad-abad. Namun, Franky merasakan ada sesuatu yang aneh selama eksplorasinya. Keanehan itu seolah berkaitan dengan peringatan dari seorang penjelajah bernama Louis Arnold, yang menulis dalam bukunya bahwa orang luar tidak boleh terlalu lama berada di Elbaf. Dengan semakin dalamnya alur arc Elbaf, misteri demi misteri mulai terungkap.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.